Ya, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana proses pemindahan tanaman ke dalam sistem NFT 72 lubang tanam model flatbed dan menggunakan guli trapesium ya, seperti ini ya. Yang pertama harus Anda ketahui adalah sebelum pemberian nutrisi bagaimana metode kerja dari sistem aliran airnya. Anda bisa melihat di bagian bawah ini ada bak tandon ya, kapasitas 82 liter, lalu di dalamnya ada pompa. Pompa itu akan mendorong air lewat selang ini ke atas. Tetapi di sini ada cabang yang mengarah kembali lagi alirannya ke dalam bak lagi, dan ada valve atau stop keran yang bisa mengatur. Jadi kalau ini saya putar ke kanan, maka alirannya seluruhnya naik ke atas, dan sedangkan kalau saya putar ke kiri, sebagian aliran akan balik lagi ke sini. Nah, dalam kondisi defaultnya saya sarankan posisinya kira-kira miring 45 derajat seperti ini. Jadi ada yang naik, ada yang kembali lagi ke dalam tandon. Nah, yang naik itu dia akan dicabang lewat selang besar ini, kiri kanan, dan lalu ada selang-selang kecil yang mengalirkan nutrisi bersama air itu lewat selang kecil ini, masing-masing satu guli 2 selang. Ini kalau kita lihat ya, saya buka tutup gulinya seperti ini ya. Oke ya, Anda bisa menyaksikan alirannya seperti ini ya. Ini ada 2 selang yang mengalir. Oke, saya tutup lagi. Oke. Dan aliran tersebut nantinya akan perlahan-lahan mengalir ke sana ya. Dan di sisi sini ada lubang pembuangan. Nah, lubang pembuangannya saya modifikasi sedikit dengan cara memberikan selang yang menonjol sekitar 1 cm. Tujuannya apa? Adalah kalau mati lampu, air yang ada di guli ini tidak seluruhnya habis, masih ada genangan sekitar 1 cm cadangan ketika mati listrik ya, sehingga tanaman tidak kekeringan dan bisa bertahan kira-kira 24 jam. Kalau tanpa selang biasanya listrik mati, pompa mati, airnya akan habis ya. Inilah guna selang ini yang tetap dipertahankan menonjol sekitar 1 cm dari dasar guli ya. Nah, lalu bagaimana cara pemindahan tanaman? Jadi kalau Anda sudah punya bibit-bibit tanaman seperti ini ya, usianya sekitar 1 minggu, akarnya mulai keluar ya, Anda cukup meletakkannya ya ke dalam pot ya. Potnya seperti ini dasarnya, langsung aja pastikan bagian akar jangan ada yang ke atas ya, dan posisi menghadap ke bawah seperti ini ya, nampakkan dari bawah begini. Dan otomatis kalau potnya ditaruh di dalam sini, dari atas Anda bisa melihat begitu. Cara kedua, Anda nggak usah angkat potnya, bisa aja langsung cemplungkan ya di sini. Yang penting jangan terbalik, langsung aja letakkan ke dalam masing-masing pot ya. Inilah posisinya. Jadi otomatis rock woolnya sekarang sudah akan selalu basah ya oleh air yang mengalir, dan nanti airnya sudah akan diberi nutrisi, sehingga tanaman otomatis sejak dipindahkan ini sudah akan mendapatkan nutrisi ya, yang akan memicu pertumbuhan sehingga dia bertumbuh dengan cepat sampai panen, kira-kira gitu. Nah, sekarang tinggal takaran bagaimana menghitung kebutuhan nutrisi untuk sistem seperti ini. Rumus sederhananya adalah kalau Anda mau mendapatkan kenaikan ppm 500 ppm ya, dengan mempertimbangkan air baku ppm-nya 0, maka ke dalam setiap liter air yang ada di sini Anda menambahkan 2 mili A, 2 mili B. Ulangi, untuk mendapatkan 500 ppm dengan asumsi air bakunya ppm-nya 0, Anda menambahkan 2 mili A dan 2 mili B ya. Lalu kita menghitung air yang ada di sini. Volume air di dalam bak ini adalah 82 liter ya. Ditambah air yang berada di sini, kita anggap saja 85 liter air yang beredar di dalam sistem ini. Oleh karena itu, untuk tahap pertama supaya mendapatkan 500 ppm, kita perlu menambahkan berapa A berapa B ya, tinggal kalikan 85 liter. 85 dikali 2 mili menjadi 170 mili. Oleh karena itu
Tahap pertama ini saya akan memberikan nutrisi A 170 mili, nutrisi B 170 mili dengan harapan akan tercapai TDS awal untuk pertumbuhan masa awal sekitar 500 ppm. Ya, kita siapkan lubang pengisian nutrisi ini ada di sini. Ya, ini bisa dicopot. Ya. Kemudian kita ambil 170 ml A. Nah, ini cara melarutkan nutrisi sudah saya sampaikan juga. Ya, ini yang A memang berwarna merah. Kita takar 170. Ya, masih sedikit kelebihan. Ya, kira-kira segini. Tuangkan yang A 170 ml A. Ya, selesai. Kalau A 170 ml, B-nya juga harus 170 ml. Ya, selalu setiap kali mau mengambil nutrisi selalu diaduk dulu supaya endapannya bisa larut. Ya, kurang. Kelebihan sedikit. Ya, 170 ml A, B. Yang A 170 ml sudah, yang B 170 ml. Kita tuangkan. Ya, otomatis pemberian nutrisi selesai. Kita tutup lagi. Ya. Nah, bagaimana ngeceknya? Tentunya kita menggunakan alat ukur yang sudah dibagikan, yaitu TDS meter dan PH meter. Kita cek dulu TDS meter. Tetapi pengecekan itu sebaiknya dilakukan setidaknya 30 menit setelah pemberian nutrisi. Karena nutrisi yang kita berikan itu butuh waktu untuk teraduk dengan sempurna ke seluruh bagian dari sistem ini, sehingga pengukurannya lebih akurat. Ya, kalau baru diberi nutrisi langsung kita ukur, biasanya hasilnya kurang akurat. Jadi lakukanlah pengukuran sekitar 30 menit setelah pemberian nutrisi. Caranya bagaimana? Ya, jadi pemakaian TDS sudah saya sampaikan. Ya, ppm dan derajat Celcius yang kita pakai, ya. Oke, cara mengukurnya, angkat aja salah satu pot, ya, letakkan alat ukurnya dan kita lihat skornya. Ya, ini masih 89, jadi masih belum nyampe nutrisinya, ya, masih berada di bak. Ya, kita tunggu sampai nanti terlarut sempurna, ya, seperti ini. Tuh, masih 94 tapi udah mulai naik. Jadi artinya memang memerlukan waktu agar nutrisi yang kita berikan tadi teraduk dengan sempurna. Tapi prinsip cara pengukurannya adalah minimal 30 menit setelah pemberian nutrisi. Ya, saya pikir itu cara pemberian nutrisi. Ya, bagaimana tahapan menaikkan nutrisinya akan saya share kemudian sesuai dengan usia tanamannya. Semoga bermanfaat.